Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Absurd Nazam Ajis. Semoga Anda di sana baik-baik saja, dijaga kesehatannya. Amin. Masih dicurhatin, bersih curhatan-curhatan orang yang gua kirim lewat WhatsApp, Instagram, dan email. Juga ada yang datang gua pribadi. Ini Arsal. Ya. Sama kayak video yang kemarin. Ada pertanyaan lagi dari sahabat gua lewat WhatsApp. Katanya ini nih. Cara menghadapi orang yang susah untuk memaafkan kita. Betul. Cara menghadapi orang yang sulit memaafkan kita. Jadi orang itu yang misalkan nih, gue minta maaf sama lu tapi lu nya nggak maafin gue gitu. Cara menghadapinya gimana? Yang penting kita udah minta maaf gitu kan. Poinnya itu. Apabila kita udah minta maaf, maka Allah sendiri pun akan memaafkan kita gitu. Setidaknya ya kita udah minta maaf karena ya kita udah legowo, udah berusaha minta maaf. Kita udah ngaku salah kita apa. Urusan orang untuk menerima maaf kita atau enggak ya itu mah urusan kita lah. Urusan yang lain. Ya kalau gua ini di opini gua ya. Kalau gua pribadi, kita nih udah minta maaf, terus orang lain gak minta maaf ke kita. Cara yang harus kita lakukan adalah memaafkan orang lain yang tidak memaafkan kita tadi. Jadi kita ya udah kita maafkan dia nggak karena dia nggak maafin kita. Nah di sisi lain ya kita harus introspeksi juga. Jangan-jangan kesalahan kita itu emang kesalahan yang benar-benar nggak bisa dia lupain gitu. Karena setiap manusia itu beda-beda untuk bisa berdamai dengan kesalahan orang lain. Ya, harus punya waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu. Kita nggak tahu nih kesalahannya ini bagi si orang itu yang nggak memaafkan itu sangat menyakitkan atau enggak gitu. Tergantung derajat salahnya gitu kan. Tergantung level salahnya lah, kita anggap level gitu. Kalau misalkan ya menurut kita mungkin itu hal kecil, tapi kan nggak tahu orang lain. Makanya selama kita belum bisa untuk menerima resiko dimusuhin misalnya, melakukan sesuatu ya jangan pernah berbuat salah lah itu. Minimalisir kesalahan. Jadi kita nggak kepikiran untuk kok dia nggak bisa maafin kita sih, kok dia gitu sih. Nah gitu ya, introspeksi ya berarti pertama kalau gua pribadi introspeksi. Yang kedua terus berusaha untuk komunikasi sama si orang ini. Dia nggak bisa memaafkan kita, tapi gue yakin secara perlahan jika kita terus hubungin dia, komunikasi, ngobrol segala macem, hibur dia atau kasih hadiah lah gitu, minimal kasih sesuatu gitu bentuk maaf kita, ya mungkin bisa memaafkan. Akan membaik. Walaupun lama sih gue rasa, kalaupun lama. Itu tips dari gue. Ada lagi nggak? Ya tadi standar aja. Kalau misal orang lain belum memaafkan kita ya kita udah aja karena pada dasarnya kita udah minta maaf kan. Dalam enggak, masa gua agama lagi sih. Ya terakhir ya, dalam agama pun apabila kita sudah minta maaf maka Allah pun akan memaafkan kita. Jadi itu urusan orangnya aja. Hablum minan nas, yang penting kita udah minta maaf. Tapi kan gue juga nggak bisa nyalahin orang yang nggak memaafkan karena itu hak dia untuk tidak memaafkan. Walaupun ya di agama gue nggak tahu ya, maksudnya di agama kan ya harus memaafkan orang lain gitu kan. Ya, tapi kan itu hak dia juga untuk nggak memaafkan karena mungkin lebih sakit ya, tadi gue bilang dia lebih dari segi ngerasa hak gitu ya, dia lebih lebih menjadi yang paling berkesan gitu rasa sakitnya gitu. Jadi dia nggak memaafkan itu karena itu. Gimana menurut lu? Ya setidaknya apabila dia yang kita minta maaf ke dia tapi dia tidak memaafkan, mungkin dia ngerasa rugi gitu kan. Jadi kita harus ngeganti dengan apa? Nah mungkin bisa. Karena emang kasih apa ya, sesuatu yang udah kita rusak misalkan ya, kalau kita ngerusak perasaannya ya perbaikin perasaannya dengan cara apapun. Gue nggak tahu caranya gimana, tapi cari tahu itu. Minta maaf pergi gitu kan, itu jatuhnya nggak ikhlas itu kan. Iya betul dong. Betul dong. Ya maksudnya kalau orang lain misalkan gua nih orang yang disakitin terus orang lain minta maaf, gua punya hak untuk nggak memaafkan dong. Gua punya hak untuk tidak memaafkan itu. Nah disitulah orang yang minta maaf harus punya inovasi, harus punya kreativitas untuk
terus gimana caranya supaya gua luluh untuk bisa memaafkan gitu. Bukan tanggung jawab gua untuk gua harus menerima minta maafnya orang lain, enggak dong, karena gua yang disakitin, kenapa tanggung jawab untuk kontrol memaafkan atau enggak jadi gua? Ya lu lah harus effort lebih, itu usaha lebih untuk supaya gua bisa maafin lu gitu, jangan cuma minta maaf doang. Ibaratkan kita punya barang, saya punya barang nih, Anda yang minta maaf ke saya, barang saya dirusak oleh Anda, terus Anda minta maaf doang, ya saya nggak nerima. Iya, mesti kayak gitu dong. Iya, setidaknya gitu sama barangnya lah gitu. Iya, digantiin lah. Itu analoginya gitu sih. Kalau udah mentok banget, kita udah usaha untuk minta maaf, kita udah udah mati-matian minta maaf terus masih nggak dimaafin, ya udah serahin aja sama Tuhan gitu. Iya, serahin sama Tuhan. Kuasa, ya. Kecuali yang tidak bertuhan, tidak bisa itu. Anda ke siapa? Hei, yang tidak bertuhan. Ke Albert Einstein. Untuk Anda yang tidak memiliki kepercayaan itu ya. Aduh. Ada tambahan nggak? Up terus up. Nyimak dari awal. Terakhir sebelum penutupan, Pembukaan. Minta maaf harus dengan effort, dengan usaha. Iya. Jangan minta maaf, udah minta maaf, pergi, orang lain rugi, nggak dapat apa-apa, cuma dapat Anda minta maaf gitu kan. Setidaknya harus ada usaha untuk mengembalikan apa yang telah Anda rusak dari yang benar. Gitu ya. Iya, harus ada effort ya. Ada tips terakhir dari gua gini, lu udah minta maaf tapi nggak dimaafin, lu udah ngehibur dia segala macem nggak dimaafin juga. Gua tanya, lu punya duit berapa? Paling 2.000. Nah, duit lu kuras habis di ATM, terus kasih ke dia nih, bangsa, maafin gua. Tidak dong. Jangan duit juga. Nggak, bercanda. Kalau duit menghina dong. Ya udah, paling dari gua gitu sih, kita introspeksi diri dulu. Salahnya tuh begitu menyakitkan gak bagi dia? Kalau begitu menyakitkan, ya cari tahu apa itu dan perbaiki juga, brother. Setelah kalian memperbaikinya, terus kalian berpikir untuk bagaimana caranya memperbaiki sesuatu yang rusak itu. Ya mungkin kasih hadiah tadi, atau barang yang kita rusakin. Kalau nyakitinnya barang, kalau nyakitinnya perasaan, ini yang lebih sulit. Itu harus ada usaha kreatif ya. Kalau gimana caranya bisa ngembaliin hati orang. Nah itu dia, sulit sih kalau perasaan. Jadi jangan sampailah kita membuat suatu kesalahan yang walaupun menurut kita kecil, karena sesuatu yang kecil itu mungkin besar bagi orang lain. Salam perdamaian, keep tolerant.